Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat ringan, iaitu kondisinya yang masih diam, sedang apa dia hari ini. Teman-teman, di topik readingan kali ini, kita akan cuba mengupas mengapakah seseorang yang kamu sayangi masih terus mendiamkan dirimu. Dan apakah yang sedang dia pikirkan tentang kamu saat ini. Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Namun perlu saya terapkan bahawa general reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Ambil sisi positifnya dan singkirkan yang negatifnya. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okay, let's do this. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya, siapakah dia, seseorang yang masih mendiamkan kamu sehinggalah hari ini. Siapakah dia, seseorang yang masih mendiamkan kamu sehinggalah hari ini. Siapakah dia, seseorang yang masih mendiamkan kamu sehinggalah hari ini. Okey teman-teman, di sini saya menangkap energi seorang yang cukup mandiri ya, seseorang yang cukup santai, seseorang yang sangat menyukai kebebasan dan suka melakukan sesuatu itu ya, mengikuti rentak hatinya. Nah, orang ini teman-teman, seorang yang sangat mementingkan sisi keuangan ya, sama ada dia seorang yang pandai mencari uang, seseorang yang mungkin mempunyai bisnesnya sendiri, tetapi keuangan itu cukup diutamakan. Orang yang akan menimbang ya, keuntungan, kerugian dan sebagainya dalam apa sahaja, baik dari segi pekerjaan ataupun dalam perhubungan. Saya menangkap dia seorang yang cukup mandiri di sini ya. Okey teman-teman, orang ini juga orang yang berfikir keras ya, sering memikirkan sesuatu itu sedalam-dalamnya. Detik ini ya, dia sedang memfokuskan segala energinya memikir di mana untuk mendapatkan uang, bagaimana untuk menambahkan pendapatan itu, bagaimana untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, dengan hadirnya kartu Clouds ini teman-teman, ini pikiran yang cukup rumit detik ini ya, sesuatu yang membuatkan dia kepikiran terus untuk bagaimana memperbaiki kondisi keuangannya. Kita lihat lagi ya. Saya tidak tahu teman-teman. Di sini mungkin ada yang mengambil modal ya, dan modal itu perlu dipulangkan. Mungkin ada yang berhutang ya. Sesuatu yang berkaitan dengan uang membuatkan dia kepikiran terus. Okey teman-teman, hambatannya juga besar ya. Kartu di tengah ini Mountain. Maka ini menjelaskan mengapakah detik ini dia sangat kepikiran terus soal yang berkaitan dengan keuangan. Selain daripada hutang yang perlu dilansaikan, mungkin juga dia berada dalam kondisi ya, keterpurukan, perniagaan yang tidak membawakan keuntungan atau mungkin ada kejatuhan, kerugian. Maka dia perlu recover kembali uang-uang ini. Hambatannya cukup besar sekali ya. Beberapa di antara dia di sini teman-teman, sama ada orangnya juga mandiri, berpikiran terus. Orang ini mempunyai pikiran yang cukup ribet. Beberapa di antara dia saya menangkap energi yang agak berjauhan dengan kamu ya. Mungkin tempat tinggal yang berjauhan ataupun long distance relationship. Tetapi dari segi perasaan, saya menangkap seseorang yang masih lagi ya menyimpan perasaan ini untuk kamu. Seperti tidak berganjak, tetapi lebih memikirkan kondisi keuangannya ketimbang memikirkan bagaimana ya untuk menghadirkan orang lain. You know, if you know what I mean ya. Dia lebih memikirkan ke arah kondisi keuangannya. Okey teman-teman, orang ini masih sayangkan kamu ya. Hadirnya kartu bukit ini mengindikasikan seorang yang cukup penyayang. Detik ini saya menangkap ada sesuatu yang berkaitan dengan perhatian yang tidak diberikan. Sama ada dia gagal untuk sering-seringan ya memberikan kamu perhatian, ataupun detik ini ada yang menarik ya perhatian yang telah diberikan kepada dia dan sedang cuba ataupun sedang mengabaikan dirinya. Saya menangkap dia orang yang sangat menyukai kamu, really like you. Ada perasaan cukup menyayangi kamu, ada ketulusan cinta kerana warna bunga ini putih dan light pink ya, yang mengindikasikan seseorang yang berjiwa romantis ketika memikirkan kamu. Tetapi ketika ada kartu Mountain di sebelahnya, ini seperti seseorang yang off late ya, kebelakangan ini tidak mendapatkan perhatian kamu.
Okey teman-teman, di sini ada ular. Nah, jikalau keluar ular ini ya, ini mengindikasikan apa teman-teman? Ini seperti menjelaskan mengapa ada kondisi di mana ya perlu mencari cara untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Maka ini juga menjelaskan ya mengapa pikirannya ribet terus. Hubungan yang terpaksa seperti ya disudutkan. Seseorang yang terpaksa berbohong dengan kamu seperti white lies hanya untuk menjaga hati kamu. Nah, di sini kondisi hubungan seperti ini ya, ini mungkin apa sahaja teman-teman. Dia mungkin berbohong dengan kamu kerana pekerjaannya. Dia mungkin berbohong kerana kondisi keuangannya. Dia mungkin terpaksa berbohong ya, excuse me. Dia mungkin terpaksa berbohong kerana kondisi hubungan kalian. Nah, di sini mungkin ada yang bersiul ular ya. Tetapi saya menangkap detik ini dia mencari cara untuk mendapatkan kembali perhatian kamu. Sama ada kamu yang bersiul ular atau kamu berdealing dengan seseorang yang bersiul ular. Nah, teman-teman, sudah ada ularnya, di sini ada hambatan yang lainnya ya, berada di sebuah persimpangan untuk memilih. Nah, saya tidak tahu teman-teman, pilihan lainnya melibatkan keluarga, orang tua, pekerjaan, keuangan, apa sahaja. Kamu tahu dia sangat mencintai kamu. Tetapi untuk meneruskan hubungan ini ya, agak sukar, perlu mencari cara. Dan saya menangkap dia seseorang yang cuba melilit kamu dalam hubungan ini. Untuk diteruskan itu juga sukar, untuk melepaskan kamu juga, dia seperti tidak sampai hati. Di sini masih berada di persimpangan untuk memilih. Nah, kalian sudah faham-faham sendiri ya, kartu ini sering keluar dalam pembacaan. Saya juga agak seperti lelah ya untuk mengulangi. Nah, teman-teman, gunakan kebijaksanaan kalian untuk menangkap energi mana yang lebih resonate ya dengan kondisi kamu. Tetapi yang pasti, teman-teman, persamaan di antara kedua kartu ini, the mountain and persimpangan, the path ya, seseorang yang tidak berganjak pergi. Dia masih bertahan, masih berada di persimpangan ya, kiri atau kanan. Dia berada di tengah-tengah dan entah untuk ke mana ya. Tidak berganjak pergi, tidak mengambil sebarang keputusan, tetapi tetap bertahan, tetap menanti. Maka ini juga menjelaskan mengapa ya pikirannya agak ruwet detik ini. Begitu teman-teman ya. Okey guys, kita lihatkan lagi. Seperti apakah isi hatinya ke kamu detik ini? Seseorang yang masih terus-terusan mendiamkan kamu. Seperti apakah isi hatinya ke kamu detik ini? Seseorang yang masih lagi terus-terusan mendiamkan dirimu. Teman-teman, orang ini ya sepertinya banyak menghabiskan waktunya di rumah. Sama ada dia bekerja dari rumah atau setelah pulang dari kerja, dia tidak ke mana-mana. Sudah saya tangkap energi tadi ya. Berada di persimpangan ini, tetap bertahan untuk kamu, tidak memberikan keputusan, tidak menetapkan sebuah pilihan, dan setelah habis kerja atau dia bekerja dari rumah ya, dia tetap berada di rumah ini. Banyak menghabiskan waktu di rumah yang cukup besar ini ya, sama ada dia tinggal sendirian ataupun dengan keluarganya. Tetapi dia tetap sering memikirkan kamu. Hal-hal lain yang dia pikirkan, bagaimana untuk memperbaiki kestabilan hidupnya. Kerana menurut dia teman-teman, ada isu yang berkaitan dengan kestabilan keuangan ya, yang juga mungkin membuatkan dia seperti minder, tahu diri, atau kamu yang berganjak pergi kerana dia seperti tidak mampu untuk memberikan kamu kepastian itu. Nah, kepastian apa? Kestabilan keuangan yang bisa membahagiakan kamu. Ini yang sering dia pikirkan di rumah. Seperti ya, begini teman-teman, aku ini siapa ya? Menginginkan seorang wanita, seorang lelaki yang tampan, cantik ya, tetapi dia tidak ada kestabilannya. Dia banyak memikirkan isu yang berkaitan dengan uang. Orang ini begini teman-teman, jikalau tidak ada kestabilan uang, dia tidak seperti mempunyai kepercayaan diri ya untuk meneruskan hubungan ini dengan kamu. Saya menangkap energi dia banyak menghabiskan waktu di rumah dan sering ya kerana waktu yang terluang ini begitu banyak, maka macam-macam yang dia pikirkan. Nah, ini teman-teman yang membuatkan dia ya berfikir tentang kamu. Dia juga memikirkan ya kenyamanan yang kamu berikan kerana orang ini sangat nyaman dengan kamu. Ada kestabilan dari segi perasaannya, tetapi kestabilan yang tidak ada di sini adalah yang berkaitan dengan keuangan. Orang yang minder, tahu diri, dia sayangkan kamu, tetapi isunya di sini keuangannya yang sedang ribet sekali.
Begitu teman-teman ya, banyak halangan yang cukup besar, banyak hutang yang perlu dilansaikan, perkara-perkara yang perlu dia uruskan. Maka ketika dia menghabiskan waktu di rumah teman-teman, bersendirian seperti ini ya, walaupun mungkin ada keluarganya, saya menangkap energinya yang terus memikirkan kamu. Terlintas di pikirannya untuk membebaskan diri daripada kamu ya. Kamu tahu kenapa? Kerana dia merasakan dia tidak mampu memberikan kamu kebahagiaan itu. Tetapi seperti saya katakan tadi, ketika terlintas pikiran yang seperti ini, dia pula tidak sampai hati. Hanya kerana tidak ada uang, perlu melepaskan kamu. Ini sesuatu yang dia tidak mahu lakukan. I mean, why must I let you go just because I don't have money? Nah, begitu teman-teman ya. Dia memikirkan cara. Kerana ada keuangan yang stabil, ini bisa membahagiakan dirimu. Orang ini mungkin sering dibantu oleh kamu. Dia bukan orang yang tidak tahu diri, maka sering mengenang kamu dengan cara yang seperti ini. Saya menangkap energi dia yang masih lagi ya teman-teman, lalu lalang keluar masuk dalam hidup kamu. Kita lihatkan pula ya, sementara dia yang masih mendiamkan kamu. Seperti apakah pula isi hati kamu ke dia detik ini? Sebenarnya ya, jikalau dilihatkan kepada kartu-kartunya ya, bukan dia saja mengalami kerumitan untuk melepaskan kamu ya. Saya menangkap kamu juga begitu. Kerana ular ini lebih ke arah di pihak kamu di sini. Hubungan yang sukar untuk dilepaskan. Di sini ada hubungan yang tidak completely jujur ya. Dia mungkin banyak berbohong dengan kamu demi menutupi sesuatu. Kamu juga mungkin ada yang berbohong dengan dia demi menutupi sesuatu. Vice versa. Di sini teman-teman, saya menangkap ya, energi kamu yang mulai merasakan detik ini ya, mungkin ada resikonya ya. Mungkin kalian benar-benar sedang gambling ke arah hubungan ini kerana Clover hadir bersebelahan dengan Snake. Nah, walaupun hubungan ini cukup menghiburkan, membahagiakan, mungkin sesuatu yang kamu perlukan, memberikan kamu kebahagiaan yang dicari, tetapi ini tidak akan bertahan lama. Menurut kamu, ini mungkin kebahagiaan sementara. Apakah kamu dapat hadirkan dia di dalam hidup kamu untuk selama-lamanya? Apakah dia akan pergi suatu hari nanti, atau mungkin ya telah pergi? Di sini kamu pertikaikan hubungan ini kerana dari tadi ya ada pilihan. Pilihan yang berkaitan dengan pekerjaan, pilihan yang berkaitan dengan keluarga, orang tua ataupun penglibatan orang lain. Tetapi ya, kamu dan dia mengalami kesukaran untuk melepaskan satu sama lainnya. Kerana di sini kamu merasakan ya, walaupun waktu yang diluangkan dengan dia mungkin sedikit-sedikit ya, sekejap-sekejap sahaja, tetapi cukup membahagiakan. Sesuatu yang lasting di hati kamu, memori yang lasting di pikiran kamu, sesuatu yang tidak mahu kamu lepaskan. Nah, ketika dia sering meluangkan waktu di rumah, dia pula sering memikirkan kamu. Selain daripada memikirkan kamu, dia juga memikirkan bagaimana ya, seperti terdorong dengan semangat cintanya kepada kamu, dia terdorong untuk memikirkan cara memperbaiki keuangannya. Nah, begitu teman-teman ya. Bottom of the deck di sini teman-teman, Mice. Ada seseorang yang benar-benar sedang mengalami penurunan ekonomi. Keuangannya mungkin ya, kemasukan itu tidak selaras dengan pengeluaran. Maka mungkin banyak uang yang dihabiskan baru-baru ini. Tidak ada saving dan sebagainya ya, membuatkan dia memikirkan bagaimana untuk mencari uang yang lebih. Ini sudah jelas terlihat ya daripada kartu fish dan juga mice di sini. Nah, di sini mungkin ada yang bersiul ular, ada yang bersiul tikus. Begitu teman-teman ya. Saya menangkap dia seperti mencari-cari energi yang lainnya. Detik ini saya tidak tahu ya apa yang terjadi di hubungan kalian, membuatkan dia kepikiran kamu terus. Mencari sebuah solusi, bagaimana dia dapat mendekatkan dirinya dengan kamu, bagaimana dia bisa memikat hati kamu lagi, tetapi seperti ada perasaan yang tahu diri. Kondisi keuangan yang tidak baik ya, membuatkan dia seperti hilang keyakinan diri. Seperti itu teman-teman. Okey, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Mengapakah dia masih lagi mendiamkan kamu sehinggalah detik ini? Kita cuba lihatkan dulu alasan-alasan dia yang terus-terusan mendiamkan kamu di sini. Mengapakah dia masih lagi mendiamkan kamu sehinggalah saat ini? Nah, pasti kamu tertanya ya, sudah lama diam diri seperti ini kak. Mengapa dia tidak mengabari ya? Mengapa sehingga kini dia masih berterusan mendiamkan dirimu? Kita cuba lihatkan. Apa alasan-alasannya?
Okey teman-teman, di sini ada The Empress. Di sini ada Queen of Pentacles. Energi yang pertama sebenarnya teman-teman, secara natural ya, secara alami ya, kalian berdealing dengan seseorang yang bukan sengaja mendiamkan kamu ya untuk selama-lamanya. Jikalau saya lihat kepada kartunya, dia memang orang rumahan. Dia memang nyaman seperti ini. Nah, ini mungkin baru kamu sedari ya, dia memang seperti ini teman-teman. Jikalau dia seorang wanita, suka berada di rumah, orang rumahan. Jikalau dia seorang lelaki, dia memang nyaman seperti ini dan akan menguncikan pintu ya, sentiasa berada di dalam rumahnya. Kerana ketika dia berada di dalam rumahnya, dia memang merasakan nyaman seperti ini. Ada privacy, tidak diganggu, dapat memikirkan cara ya, bagaimana untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Dia mendiamkan kamu ya atas alasan-alasan kerana dia memang begini. Selain daripada itu teman-teman, dia juga seorang yang sangat memuja kamu. Ataupun mungkin ya beberapa di antara dia di sini ada energi yang mengindikasikan ya, selain daripada bekerja di rumah, dia mungkin merawat orang tuanya. Ibunya ya, khususnya ibunya. Dia mungkin sangat menyayangi orang tuanya, khususnya ibunya. Mungkin terpaksa berada di rumah, menjaga orang tuanya, ibunya, atau jikalau ibunya sudah pergi, ini mungkin ya merawat makcik, kakaknya seperti itu ya, seorang sosok wanita tua. Dia perlu menjaga, ada tanggungjawab lain, membuatkan dia begitu sibuk ya, sehingga cenderung mengabaikan kamu. Tetapi bukan tidak menyayangi kamu ya, dia sangat menyayangi kamu. Malahan cuba berusaha teman-teman untuk memperbaiki kondisi hubungan kalian. Orang yang mencari cara. Tetapi apa yang terjadi ya, dia sering memberikan kamu putaran energi yang serupa. Sehingga di sini membuatkan kamu kelelahan ya. Ada yang berfikir untuk melepaskan pergi, ada yang mendapatkan gambaran ya, orang ini hanya mencintai kamu secara sementara waktu. Kerana sikapnya yang begini. Nah, jikalau kamu tidak memahami dia, kamu mungkin akan berfikir ya, dia tidak mementingkan kamu. Itu tidak sebenarnya. Tidak seperti itu sebenarnya. Saya menangkap di sini teman-teman ya, ada urusan lain yang perlu dia kerjakan. Di sini mungkin ya perlu menjaga rumahnya dengan baik. Dia mungkin seorang provider yang perlu ya memenuhi kebutuhan anak, isteri, suami, menjaga orang tua seperti saya katakan tadi, menjaga adik-beradiknya, kerana dia sering mendahulukan dirinya ketimbang orang lain. Tetapi apakah dia memiliki perasaan sayang dan nyaman dengan kamu? The answer is yes. Di sini teman-teman ya, dalam diamnya dia menyedari kamu tidak sadar ya, yang dia benar-benar berusaha memperbaiki sesuatu detik ini dalam diamnya. Seperti bekerja keras mencari cara teman-teman ya. Di sini ada Three of Cups. Nah, tanpa kamu sedari teman-teman, orang ini masih lagi memerlukan bantuan kamu, dukungan kamu, masih sangat menghargai ya pertalian di antara kalian, persahabatan di antara kalian, dan walaupun dia diam, ada keinginan yang kuat untuk bertemu dengan dirimu. Nah, teman-teman, energi seseorang ya yang masih lagi bertahan. Saya lihat kondisi kehidupannya teman-teman ya, tidak baik-baik saja. Banyak yang perlu dia kerjakan. Dia mungkin seseorang yang bekerja sama ya dengan orang lain. Mungkin perlu pergi ya ke tempat lain untuk bekerja. Maka tidak ada waktu yang diluangkan untuk mencari kamu, untuk menjangkau kamu detik ini. Nah, jikalau dia tidak dapat bertemu dengan kamu, apa gunanya jikalau dia memulakan komunikasi? Kerana beberapa di antara kamu pasti akan bertanya ya, wow, kamu dapat berkomunikasi, kamu menghantar texting, chattingan, tetapi tidak ada pertemuan. Nah, dia tidak mahu disudutkan seperti ini. Maka dia sedar, jikalau dia tidak dapat mewujudkan pertemuan dengan kamu, masih menunda-nunda sebuah pertemuan, dia akan mencari cara dengan mendiamkan kamu. Setelah diputuskan nanti, bila kalian boleh bertemu, di mana kalian mungkin dapat berkomunikasi dengan lebih lama, maka dia akan membuka mulutnya. Tetapi detik ini ya, saya menangkap seperti ada keutamaan lain yang perlu dia kerjakan. Teman-teman, kondisi keuangannya ya, ini seperti sudah mencapai sebuah titik di mana ya, dia benar-benar pusing sendiri. Sudah kelelahan. Untuk meminta bantuan kamu, dia malu. Untuk meminta bantuan orang sekitarnya, tidak ada yang ingin membantu. Terpaksa bertahan sendirian. Maka dengan kondisi yang seperti ini teman-teman, dia perlu gigih berusaha mencari uangnya sendiri. Kemasukannya pula perlahan.
Nah, ini yang sedang terjadi ya dalam hidupnya. Walaupun dia sudah agak bosan ya melakukan rutinitas yang serupa setiap hari, tetapi dia sedar this is the only way out. Ini hanyalah jalan satu-satunya jalan yang ada untuk dia sentiasa mendapatkan ya gajinya, keuangannya. Walaupun cara ini cukup perlahan ya, kerana ini tidak akan membantu dia untuk cepat berkomunikasi atau bertemu dengan kamu, tetapi dia tidak dapat bergantung dengan orang lain, tidak dapat bergantung dengan orang sekitarnya. Dia kelelahan, teman-teman. Kelelahan ini juga mungkin ya menjelaskan mengapa dia banyak mendiamkan kamu. Untuk meminta bantuan kamu dari segi keuangan, itu juga cukup memalukan. Nah, orang ini orang yang menjaga reputasinya, menjaga imejnya. Dia sedar mungkin kamu sudah ada yang membantu. Dia tidak boleh berterusan seperti ini. Jikalau pengeluarannya sentiasa lebih hebat ya, lebih kuat daripada kemasukan. Ini bukan salah kamu. Dan dia tidak perlu membebankan kamu dengan kondisi ini. Teman-teman, orang ini bertahan dari segi perasaannya kepada kamu. Walaupun dia terus-terusan mendiamkan dirimu. Ini tidak berarti dia tidak cinta. Ada ketulusan cinta dari hatinya, tetapi dari segi keuangan dia tidak mahu membebankan kamu. Bottom of the deck di sini, wow. Dia benar-benar sedang merenungkan ya, apakah cara yang boleh dia dapatkan untuk meyakinkan kamu lagi dan memperbaiki kehidupannya. Sementara dia menjalankan kondisi hidup yang seperti ini ya, dia seperti diselubungi ya dengan perasaan yang mulai berpasrah, mulai berputus asa, tidak menemukan cara. Apatah lagi ya, mungkin di sini teman-teman ya, beberapa di antara kalian di sini membatasi diri, tidak mahu bertemu dengan dia, maka dia tidak dapat curhat ya segala sesuatu yang ingin ataupun yang terbuku di hatinya. Kerana saya lihat ini energi dia atau kamu yang sedang membina sempadan, menjaga jarak. Sengaja tidak mahu bertemu, sengaja tidak mahu berkomunikasi. Bukan dia sahaja yang terus mendiamkan kamu. Beberapa di antara kalian di sini mulai melakukan perkara yang serupa. Sengaja menunda-nunda, melambatkan sebuah chattingan. Ketika dia mulai merasakan kehilangan dukungan kamu, apa kamu pikir dia akan datang mencari kamu? Nah, di sini teman-teman, kamu lihat kan ya, bahasa tubuh kucing ini. Sedih sekali teman-teman. Tetapi warna putih melambangkan apa? Dalam kesedihannya, dalam kesedihan merenungi kamu, ada rasa ketulusan cinta terhadap dirimu. Ini seperti lebih ke arah frustasi ya. I wish you would know how much I love you. Dia seperti benar-benar berharapkan yang kamu dapat melihatkan ya, kejujuran perasaannya, ketulusan cintanya kepada kamu. Tetapi kerana dia tidak bisa membuktikan ini melalui kestabilan keuangan, maka dia terus-terusan mendiamkan kamu. Jelas ya teman-teman? Okey, kita lihatkan kepada pertanyaan yang selanjutnya. Teman-teman, sementara kondisinya yang seperti ini, apakah yang sedang dia pikirkan tentang kamu, khususnya hari ini? Nah, seseorang yang banyak ya, mengurungkan diri di rumah, berdiam diri, berterusan tidak mengabari kamu ya. Apa yang sedang dia pikirkan tentang kamu hari ini? Kita coba kupas. Wow, teman-teman, kamu tahu apa yang dia pikirkan? Dia pikirkan hal yang bukan-bukan. Ada kucing hitam, ada, skull ya. Tengkorak di sini ya. Ini melambangkan sesuatu yang sudah mati. Not literally means mati, teman-teman ya. Ini seperti apa yang sedang dia pikirkan tentang kamu hari ini adalah sesuatu yang cukup negatif sekali. Maka menjelaskan ya, mengapa ada Five of Cups, kucing putih yang begitu sedih sekali ya, sebentar tadi. Dia memikirkan sesuatu yang bukan-bukan, seperti, oh dia, ini pasti pengakhiran ya, di hubungan kalian. Dia begitu yakin dan pasti yang kamu tidak lagi menginginkan dirinya. Koneksi hubungan kalian sudah berakhir. This is the ending. Wah, dia begitu yakin ya, terpuruk dalam rumah, berpikir yang bukan-bukan dan merasakan yang kamu benar-benar tidak mahu dirinya lagi. Ini pengakhiran kepada hubungan kalian. Nah, sebagai seorang tarot reader, setiap kali saya memandang ke arah kartu ini ya, it depends on the tarot reader ya, themselves, saya menangkap setiap pengakhiran adalah sebuah permulaan. Nah, di sini ya terlintas dalam hatinya untuk tidak give up, tidak berpasrah begitu saja, masih ingin memperjuangkan kamu. Walaupun dia yakin detik ini teman-teman, dia berpikir yang bukan-bukan, yang dia sudah
kehilangan dirimu. Maka ya, Five of Cups, kucing putih yang memberikan kita bahasa tubuh yang sedih sebentar tadi, benar-benar yakin dia sudah kehilangan kamu. This is the ending. Nah, itu yang dia pikirkan hari ini. Ada kekecewaan. Wow, benar sekali ya. Sudah ada kartu Death, keluar kartu Tower. Orang ini ya, ini lucu banget menurut saya ya. Dia benar-benar scaring herself off. Benar-benar menakutkan dirinya sendiri. Setelah dia yakin ya, pikiran yang bukan-bukan ini tepat, kamu telah mengakhiri hubungan ini, dia jadi kaget sendiri. Tidak dapat menerima ya, yang apakah ini benar ya? Apakah ini benar-benar terjadi? Can I believe this? Apakah dia harus mempercayai yang kamu benar-benar pergi? Detik ini saya menangkap bersebelahan dengan Death, guys. Dia cukup hancur banget ya. Kamu tahu kenapa? Tidak menyangka kehilangan seseorang yang dia sangat sayangi, seseorang yang dia percayai, dia sangat mempercayai kamu. Dia percaya kamu adalah orang yang ikhlas, tulus mencintainya, kamu orang yang sangat menyayangi dirinya. Maka ketika dia yakin kamu sangat sayang pada dia, tidak mungkin ya kamu akan mengakhiri, menamatkan hubungan ini. Benar-benar pergi meninggalkan dia. Detik ini dia hancur banget merasakan kehilangan seorang sosok yang cukup berharga. Kerana atasnya ada Queen of Pentacles. Ini benar-benar membuatkan dia ya merasakan kamu telah menyibukkan diri. Mungkin kamu ada perniagaan, pendapatan sampingan yang membuatkan kamu tidak lagi memfokuskan dirinya. Apa yang membuatkan dia lebih kaget lagi, teman-teman? Dia begitu yakin ya, kamu sayangkan dia, kamu cintakan dia. Tetapi at the end, kamu bertindak untuk pergi dari koneksi ini. Itu yang sedang dia pikirkan. Nah, sekali lagi ya, perenungan, guys. Dari kejauhan itu, sama ada ya kalian berjarak, long distance relationship, tidak pernah bertemu, atau mungkin ada sedikit pertemuan, rumah yang berjarak jauh. Ini gambar ini ya, melambangkan itu bukan isunya. Menurut saya, teman-teman, ketika kita mencintai seseorang, jarak itu bukan ukurannya. Hati itu ukurannya. Nah, suami saya ya, orangnya daripada Afrika Selatan. Saya dan dia ya berhubungan jarak jauh dalam 2-3 tahun, tetapi akhirnya bernikah. Nah, di sini jarak itu bukan isunya, tetapi ketika berjarak dari hati, berjarak dari segi hati itu menjadi isunya. Di sini dia mulai merasakan ya, kamu mulai menjauhkan diri, semakin hari semakin menjauh. Dan dia tidak merasakan jarak merupakan isu kepada kalian, tetapi dia merasakan mulai berjarak dari segi hati. Ini sesuatu yang dia renungkan. Bagaimana untuk mendapatkan kesempatan kembali untuk perbaiki ini. Ini yang sedang dia renungkan. Dari tadi saya menangkap, teman-teman, dia yakin berpikir yang bukan-bukan ya, hubungan ini sudah berakhir. Tetapi dia tidak mahu menerima ini sebagai keputusan terakhirnya. Jikalau kamu nyaman begini, kamu ingin pergi, mungkin kamu merasakan ya, hubungan ini terlalu beresiko untuk diteruskan, itu hak kamu. Tetapi jauh dari hatinya, ada kesukaran untuk membebaskan kamu dari hatinya. Dia masih mencari seperti kesempatan, mencari celah, planning. Bagaimana dia dapat menjangkau, menggapai kamu lagi. Saya menangkap daripada energi kartu ini ya, I can't help but feeling orang ini sedang merindukan kamu. Dan kamu tahu cara untuk menyingkirkan ya, kerinduan ini, dia sering menyibukkan diri. Menyibukkan bagaimana? Mengarahkan segala energinya kepada pekerjaan. Tetapi dia tidak menghadirkan orang lain. Dengan menyibukkan diri, ini akan membantu dia tidak terlalu merindukan dirimu. Benar ya, teman-teman? Orang ini penuh dengan kebimbangan, guys. Saya tidak tahu ya, dari tadi ya, apa yang sedang dia pikirkan tentang kamu, menurut saya. Kerana kombinasi ketiga kartu ini ya, 1, 2 and 4, turut membuatkan kartu ketiga ini menjadi negatif. Kerana kombinasinya. Ada 3 negatif card, 1 positif card. Nah, ketika 3 negatif card bercampur dengan 1 positif card, it becomes negative. Penuh dengan kebimbangan, kegalauan, kepikiran terus, merindukan. Dia menyedari ya ada perubahan di energi hubungan kalian. Nah, siapa yang berubah di sini? Kamu atau dia? Ada seseorang yang berubah di sini. Berubah dengan cara tidak mahu lagi berbicara, berubah dengan cara tidak mahu lagi mendukung, berubah dengan cara tidak mahu lagi support, tidak lagi menjadi support sistemnya, berubah dengan cara tidak mahu lagi berkomunikasi atau menghargai pertemanan yang ada. Tidak mahu bertemu, tidak mahu berbicara.
Nah, ini perubahan yang sedang dia bimbangkan. Nah, kita ke tema hari ini untuk mencari tahu ya, kondisi dia yang masih diamkan kamu. Tetapi dia juga dapat menangkap perubahan sikap kamu di sini. Banyak yang dia bimbangkan teman-teman. Tetapi kamu tahu dia seseorang yang cukup ego dan tidak mahu menunjukkan rasa kegalauannya, kebimbangan, kegelisahan di hatinya kepada kamu. Kerana dia orang yang ego, orang yang menjaga reputasi. Tetapi, trust me guys, dia cukup bimbang akan hubungan kalian detik ini. Banyak yang dia tutupin dari kamu ya. Sesuatu yang mungkin secara tidak langsung, dia berbohong demi menutupi rahasia itu. Ini mungkin ada yang berkaitan dengan keluarga, latar belakangnya, kondisi keuangannya. Orang ini orang yang ingin berhasil, tetapi banyak hambatannya. Sudah hampir-hampir mendapatkan uang ya. Selalunya ya, di minit terakhir itu ya, pasti akan sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Nah, ini ciri-ciri orangnya. Wow, teman-teman. The Lovers. Kamu tahu, teman-teman, dia pertikaikan detik ini ya, ketika memikirkan kamu hari ini, apakah kamu masih akan menariknya? Nah, di sini ya, salah satu daripada kalian berkulit cerah, salah satu daripada kalian berkulit gelap. The opposite attract. Dia masih memikirkan teman-teman. Ketika memikirkan kamu ya, pertanyaannya, apakah kamu masih lagi tertarik dengan dirinya? Apakah kamu masih akan memilih dia? Atau kamu kini sudah menghadirkan orang lain? Apakah kamu masih mencintai dirinya? Ini sesuatu yang membuatkan dia cukup bingung ya. Dia takut, ada perasaan kebimbangan, kegelisahan. Sebelahnya Moon teman-teman, yang mungkin kamu tidak lagi ya mencintai dirinya. Kamu lihatkan persamaan kedua kartu ini. Coraknya juga lebih kurang serupa ya. Tetapi entah kenapa ya, walaupun gambar di kartu ini memberikan saya gambaran ya, wanita lebih cerah, yang lelaki lebih gelap, tetapi mungkin juga ada yang kebalikan. Wanita yang lebih gelap, lelaki yang lebih cerah. Saya menarik energi itu. Okey teman-teman, kita lihat lagi apa yang sedang dia pikirkan. Wow, Seven of Cups. Saya menangkap detik ini ya, kerana banyak waktu yang diluangkan di rumah ya. Dia benar-benar menganalisa hubungan kalian. Kamu tahu teman-teman, di dalam hatinya bermacam-macam perkara yang ingin dia realisasikan kepada kamu. Tetapi keutamaan pekerjaannya juga banyak. Dia perlu lakukan satu persatu. Dan detik ini bersebelahan dengan The Lovers. Dia sering memikir ya, sama ada kamu memiliki pilihan lain. Yang dia ini tidak lagi menarik di mata kamu, kamu tidak lagi merasakan dirinya ini cukup mempersonakan. Dia seperti kehilangan ya, daya penariknya. Dia merasakan ya, dia benar-benar menganalisa apa yang dia lakukan kepada kamu, apa yang tidak dia berikan kepada kamu, sehingga tercetusnya kondisi yang seperti ini. Bottom of the deck di sini ada Six of Pentacles, keseimbangan. Nah, ini yang sedang dia pertikaikan. Ketika dia memikirkan kamu, mungkin kamu di sini banyak memberi, tetapi dia mengunci diri. Kamu di sini memberikan segala-galanya dalam bakul ini, tetapi dia di sini lebih mengarahkan segala energi ke atas dirinya. Seperti keseimbangan itu sesuatu yang perlu kita bincangkan. Dia mulai menyedari teman-teman ya, mungkin energi dia tidak seimbang dengan kamu. Maka dia perlu seimbangkan energi itu. Mungkin kamu banyak memberi di sini, sementara dia banyak menerima. Nah, itu juga mungkin ya menjadi isunya. Maka ketika dia menyedari kamu banyak memberi, dia banyak menerima, dia perlu diamkan kondisi ini. Kerana seperti saya katakan tadi teman-teman, walaupun orang ini mungkin cenderung memanfaatkan kamu, percayalah, setiap orang akan ada rasa bersalahnya. Akan capai di mana ya sebuah titik di mana dia akan menyedari dia mungkin memanfaatkan kamu. Ada kesedaran itu. It's matter of time, sooner or later. Nah, di sini teman-teman, keseimbangan di antara kalian. Ketika dia mulai mendiamkan kamu, dia mulai menganalisa dirinya. Apa yang telah dia lakukan, apa yang tidak dia lakukan, sehingga ini sangat mengecewakan kamu di sini, sehingga kamu memberikan perubahan ya, perubahan yang cukup besar energi hubungan kalian. Perubahan apa teman-teman? Perubahan seperti mungkin ada yang menarik diri, ada yang turut mendiamkan, ada yang pergi. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini yang mendominasi ya, datangnya daripada Taurus, Scorpio, Aries, Pisces, Gemini. Ini zodiak yang mendominasi. Sekali lagi ya, Taurus, Scorpio,
Aries, Pisces, Gemini. Ini zodiak yang mendominasi didampingi dengan zodiak yang lain. Seperti Virgo. Virgo hadir 2 kali. Di sini kita ada Cancer, Sagittarius. Virgo hadir 3 kali. Aries, teman-teman. Aries juga ada di sini ya. Aries. Dan juga Seven of Cups. Ini lebih ke arah Scorpio. Begitu teman-teman ya. Zodiak yang tidak terlihat tidak akan saya bacakan. Okey guys, kita cuba lihat lagi ya. Seperti apakah potensi hubungan kalian ke depannya nanti? Nah, jikalau dia terus mendiamkan kamu, kamu juga mungkin ada yang menarik diri ya, mendiamkan dia, mungkin untuk memberikan dia peringatan. Kita lihatkan potensi hubungan kalian ke depannya nanti. Wow, ini sukar banget ya. Jikalau saling mendiamkan seperti ini, kita cuba lihatkan. Apakah potensi di hubungan kalian? Wow, teman-teman. Heart. Ini sesuatu yang tidak dapat kita nafikan. Sukar untuk dia menyangkal perasaan ini. Kerana dia sedar, teman-teman, kamu sudah berjaya mencuri hatinya. Dia telah memberikan hatinya sepenuhnya kepada kamu. Dia juga menyadari ya, kamu telah memberikan sepenuhnya hati kamu kepada dia. Sesuatu yang berkaitan dengan hati. Orang yang sudah berjaya ya, kamu curi hatinya, atau dia merasakan kamu memang berjaya, dia berjaya mendapatkan hati kamu. Seperti itu, vice versa. Potensi di hubungan kalian ke depannya nanti. Kerana ada isu yang berkaitan dengan hati, di sini akan ada yang kembali berkomunikasi. Nah, kamu pasti bertanya, bila Kak, bila? Kerana kartu komunikasi ini ya, berada di atas kartu Queen of Pentacles dan di bawahnya ada Tower. Saya menangkap ini energi yang akan berlaku dengan cepat. Tetapi jikalau kamu inginkan bulannya, saya rasa teman-teman ya, saya tidak mahu menghampakan kamu. We'll take it to the maximum. Paling lambat di bulan 9 nanti. In September. Tetapi kerana kartu Tower di bawah ini, saya menangkap ya, ini something yang unpredictable. Ikut moodnya si dia. Jikalau dia merasakan dia perlu ya ada mood untuk datang dengan cepat, dia akan melakukan ini dengan segera. Tetapi maksimalnya bulan 9. Potensi hubungan kalian, ya benar ya teman-teman, kalian akan mulai berbicara di sini. Saya menangkap akan ada pertemuan yang cukup menarik di mana kalian akan masing-masing curhat, bertanyakan kabar, menceritakan kabar, a lot of things to catch up. Ya, kalian akan berkomunikasi lagi dan akan curhat di sini. Akan ada potensi itu. Dan ini akan berlaku maksimalnya bulan 9. Tetapi saya menangkap orang yang agak moodian ya, maka ini agak sukar untuk diprediksi. Dia mungkinnya mengikut moodnya. Jikalau dia merasakan ya, it's more like a very impulsive person teman-teman ya. Jikalau mengikutkan moodnya, dia rasa dia ingin datang cari kamu, dia akan datang memberikan kamu kejutan. Tetapi maksimalnya bulan September nanti. Okey teman-teman, di sini teman-teman, sekali lagi ada kartu Scythe yang menguatkan kartu Tower. Saya menangkap ya, ada energi yang sedang terburu-buru untuk melaksanakan sesuatu dengan cepat. Nah, walaupun maksimalnya bulan September, you will never know ya. Orang ini sukar untuk diprediksi, sukar untuk kamu tebak. Dia mungkin keesokan hari, minggu depan, after next few days ya, setelah beberapa hari, akan dengan cepat menghubungi kamu lagi. Kerana dia ingin pastikan, apakah benar hubungan ini sudah selesai ataupun tidak. Nah, walaupun ini bisa dia rasakan, tetapi menurut dia teman-teman ya, seseorang itu sukar untuk menelan ya proses yang seperti ini, maka dia perlu mencari tahu dengan bertanyakan kamu secara langsung atau melihatkan bahasa tubuh kamu melalui video call atau bertemu secara langsung. Dia dapat menangkap apakah ini benar hubungan yang sudah berakhir, sesuatu yang dia pikirkan bukan-bukan dari tadi. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan ya. Jikalau dia mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan kamu, kira-kira teman-teman ya, apakah yang ingin dia katakan atau jelaskan di sini? Apa sahaja ya? Mungkin ada kata-kata yang ingin menjelaskan mengapa dia terus mendiamkan kamu, atau mungkin ada kata-kata yang bakalan menyentuh hatimu. Kita lihatkan saja, saya juga tidak tahu ya. I will prove it through my action. Wow, teman-teman, jikalau tidak ada kenderaan, tidak ada mobilnya, dia akan menaiki motosikal atau basikal ini untuk datang mencari kamu. Yang penting, membuktikan ya, melalui sebuah aksi.
I will prove it. Saya akan membuktikan through my action, melalui aksiku. Nah, orang ini ya mungkin tidak pandai berbicara. Seperti saya katakan tadi, teman-teman, dia mungkin akan memutuskan untuk datang mencari kamu dengan segera. Ini sesuatu yang menurut saya menangkap energi yang sedikit hasty ya, dah mulai kelang kabut begitu. There is only you in my heart and I want to marry you. Bagi kamu hubungan yang memungkinkan. That's what happened when you speak too fast ya. There is only you in my heart and I want to marry you. Kamu tahu teman-teman, memang ada nekat di hati ya. Jikalau semesta, keluarga, relationship kalian mengizinkan one to one, dia memang sangat ingin ya bernikah dengan kamu. Kamu tahu teman-teman, saya ingin mengatakan ini ya, beberapa di antara kalian yang mungkin menjalankan cinta segitiga, cinta bersegi-segi jikalau ada. Saya dapat menangkap energi dia ya, yang pernah bergurau dengan kamu. Jokingly say this. Dia pernah bergurau dengan kamu walaupun dia tahu ya, kamu mungkin pasangan orang, dia pasangan orang. Tetapi dia sempat bergurau dan mengatakan ini. Seharusnya akulah yang menikahi dirimu. Dia pernah mengatakan ini kepada kamu. Please write under kolom komentar jikalau memang benar ya teman-teman, ada pengalaman yang seperti itu. Nah, ini bagi kamu yang cinta bersegi-segi, dia pernah mengungkapkan kata-kata yang seperti ini. Nah, tidak akan resonate untuk kamu yang single. Kita lihat lagi ya. You light up my life. Teman-teman, bukan saja orang ini ingin menikahi kamu ya, tetapi menurut dia, kamu adalah cahaya yang paling terang yang menerangi jiwanya. You are the music in my heart. Sekali lagi ya, saya juga tidak tahu. Saya boleh buka apa saja kartu pesanan, muzik itu akan hadir lagi dan lagi. Maka ini ya menjelaskan kepada saya, viewer saya sering orang yang serupa. Kalian orang yang sama menonton, maka ketarik energi sebuah lagu dan irama. Muzik apa saja teman-teman. Modern music, old fashion music, sesuatu yang pernah kalian sharing bersama. Ada lagu-lagu yang tertentu yang hanya kamu dan dia sahaja yang tahu. Ketika terdengar irama dan lagu, hati mulai berdetik kembali ya. Seperti ada perasaan yang hidup kembali, seperti tanaman pohon di pasu ini. Ketika adanya muzik ya, perasaan ini seperti ketrigger, bertumbuh kembali. Menurut dia, jawapannya kerana kamu adalah irama di hatinya. Maka terdengar sebuah irama dan muzik. Ini seperti degupan jantung ya, membantu ke arah degupan jantung teman-teman. Maka kamu adalah penyemangatnya. Bottom of the deck. We travel to work together daily. Let's take it further. Beberapa di antara kalian di sini ya, ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua. Beberapa di antara kamu dan dia mungkin sering pergi bekerja ya, bersama-sama setiap pagi. Ada persinggahan di sini. Ketika saya memandang ke arah perkataan daily, kalian mungkin singgah ya untuk makan sarapan, ambil sarapan bersama, having breakfast together, just have a little snacks ya, mungkin minum kopi, ngopi, ngeteh ya, bersama di waktu pagi sebelum berangkat untuk pergi ke tempat kerja. Tetapi kalian travelling bersama. Saya tidak tahu teman-teman menarik energi yang seperti itu, dan ada yang bersarapan bersama-sama setiap pagi. Nah, ini mungkin sudah tidak dilakukan sehingga membuatkan dia berada dalam kondisi seperti ini, dibuatkan terdiam tanpa adanya kamu, kerana sudah terbiasa ya dengan rutinitas yang dilakukan setiap pagi. Beberapa di antara dia memiliki habit ya, suka tolong mengangkat beg tangan kamu. Kamu sering mempaskan ya, tolong pegangkan beg tangan ini, dia akan tolong memegang, ataupun mungkin juga yang akan diletakkan kepada di pundaknya, di bahunya ya, dan dia mungkin akan tolong kamu dengan beg tangan kamu. Entah kenapa saya menarik energi itu. Nah, ini sekali lagi energi yang mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. It's okay teman-teman, ambil mana yang resonate sahaja. Okay guys, kita buka beberapa initial ya bagi menutup bacaan hari ini. Okey. Baik teman-teman, initial yang hadir ya ke pembacaan kali ini ada letter W, X, J, H, ada huruf A di sini ya, H, A, S, D, ada huruf Y di sini, C, E, B, O, Z, L, R, G dan juga letter F.
Nah, begitu ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Dan sebagai renungan bersama, sepertinya tidak ada sepatah kata pun yang terucap di antara kalian. Itu bukan kerana kalian tidak punyai apa-apa untuk dikatakan, tapi kerana kalian tidak perlu mengatakan apa-apa. Hati masing-masing sudah pun tahu. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.